Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita menyaksikan lebih dekat, melihat lebih dekat lagi bagaimana tampilan Yamaha R15 versi terbaru tahun 2022. Banyak mengatakan tampilan Yamaha R15 versi 4 itu makin mirip dengan Moge. Alasan mereka karena mengusung DNA yang diambil dari sport bike Yamaha YZF R1. Dengan pendapat itu saya tidak sepenuhnya sepakat. Secara tampilan iya, sebagian fitur juga iya. Namun manakala pemirsa menyaksikan langsung, menyaksikan lebih dekat, motor ini terlihat lebih ramping dibanding versi 3. Dia berada di tengah-tengah antara GSX R150 sama Honda CBR. Sementara yang paling terlihat paling bongsor jenis motor sport ini justru CBR. Pada tahun-tahun belakangan Honda CBR itu terlihat lebih ramping berbanding terbalik dengan Yamaha R15. Pada tahun 2022 Yamaha R15 lebih ramping, sementara Honda CBR lebih bongsor. Selain itu, Yamaha R15 versi terbaru punya tampang yang mengesankan kepada para pengendara, bahwa si kendaraan siap diajak adu kencang. Coba kita perhatikan sepasang matanya saja, mampu menyampaikan sinyal-sinyal ke otak kita, memotivasi hati kita. Jadi yang saya kagumi dari generasi keempat Yamaha R15 adalah dia punya karisma yang sanggup mengaduk-aduk jiwa manusia, termasuk para rivalnya. Beruntung buat kalian sudah memiliki motor ini. Di samping itu Yamaha membekali beberapa panel cluster. Ada suspensi depan jenis upside down sama seperti Honda CBR 150. Kelebihan motor ini yang tidak dimiliki rivalnya, dia punya swing arm banana. Ada pula fitur yang tidak dimiliki oleh partnernya. Yamaha R15 menampilkan sejumlah indikator seperti gear, street, track, quick shifter, status baterai, status bahan bakar, speedometer, tachometer, odometer, trip meter, termasuk SMS alert atau panggilan penting yang juga terhubung dengan fitur Yamaha Motorcycle Connect yang bisa kita hubungkan dengan smartphone seperti jajaran Yamaha NMAX. Nah, di samping itu R15 punya dua mode berkendara, yaitu mode street untuk di jalan raya dan mode track untuk di lintasan sirkuit. Cuman seperti banyak kritikan beberapa kawan-kawan, harusnya power motor lebih kencang dari versi 3. Apalagi bila ditinjau dari sisi pengguna, motor sport itu lebih banyak dipakai oleh para kaula muda yang mendambakan kecepatan. Boleh diturunin kecepatannya, tapi pada segmen motor naked, segmen motor-motor yang mengutamakan faktor kenyamanan, misalnya Yamaha Fixin, WR155 dan lainnya. Nah, untuk harga
Apabila kita cari di internet pada website Yamaha resmi itu terpampang sekitar 38,9 juta. Berbeda dengan harga di daerah. Di tempat kami harganya 42.220.000 untuk versi di bawahnya. Mari kita saksikan kupasan berikutnya lebih lengkap lagi. Nah, jadi di awal tadi kita berbicara tentang keunggulan. Tentu tidak elok rasanya apabila kita tidak menyampaikan kelemahan. Kami menemukan kelemahan mendasar yaitu pada bagian ini. Saat ditekan kualitas bahannya lemah dan ini sangat mengkhawatirkan. Saya menduga kualitas bahan kurang begitu bertahan apabila dipakai selama 3 tahun pada bagian itu ya. Nah, ini akan jadi PR pada perkembangan atau pada produksi Yamaha R15 berikutnya. Tolong kualitas bahan yang kita tayangkan tadi lebih ditingkatkan. Nah, kemudian ada satu bagian yang saya suka, yaitu pada bagian bawah untuk menjaga mesin dari debu, untuk menjaga mesin dari cipratan air, terutama lumpur. Ini sangat membantu sekali. Kita lihat ini untuk pendingin itu letaknya di bawah. Biasanya seperti Yamaha, biasanya seperti Suzuki GSX itu di atas, kemudian CBR 150 juga di atas posisinya. Pada Yamaha R15 justru letaknya di bawah. Saya merasa sebaiknya di atas juga untuk melindungi dari, karena pada bagian bawah itu sangat rawan terdampak kerikil misalnya pada saat kita melaju kencang, dan itu sangat berpengaruh sekali. Mungkin itu sebabnya oleh pihak Yamaha ditempatkan di adanya pelindung pada bagian bawah tadi. Nah, kita saksikan pada bagian depan. Nah, ini yang sangat menggembirakan bagi banyak kawan-kawan. Pada bagian depan ini mirip Moge Yamaha R7. Kemudian kita ke posisi belakang. Posisi belakang ini begitu tampan, dan saya terpikat sekali ketika menyaksikan pada bagian belakang ini. Ini sangat punya ciri khas Moge. Dan apabila kita lihat dari bagian sisi, nah di sini seperti yang saya sebut di awal, rampingnya motor ini sangat terlihat. Motor ini lebih ramping dibanding Yamaha Fiction jadinya. Kemudian ketika kita lihat dari segi bagian depan, ada tonjolan-tonjolan yang menampilkan otot dari motor ini. Bahan-bahannya ketika saya sentuh itu sama dengan bahan yang kita miliki seperti Yamaha NMAX. Pengecatan bahan, kemudian kuncinya sayang sekali masih belum ya, kuncinya masih manual lah. Ini ada ciri khas Yamaha. Saat kami pegang sangat enak sekali ketika kita berganti kopling. Koplingnya sangat lembut. Kemudian kita mencoba ke bagian windshield-nya, sangat nyaman dipandang, jadi tidak menghalangi mata kita. Pandangan tetap terasa jernih, teman-teman. Kemudian joknya ya sama seperti khas Yamaha, sangat nyaman, sangat lembut. Tentu kita sangat betah ketika berkendara berlama-lama.
Baiklah kawan-kawan, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan bisa meminang motor ini sehingga bisa mengulas lebih jauh lagi keunggulan maupun kekurangan yang bisa kita bagikan kepada para pemirsa.